Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk di bab keempat tentang listrik statis. Jadi ini bab baru ya. Nah, di dalam materi listrik statis ada beberapa hal atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang teori atom, yang kedua muatan listrik, yang ketiga hukum Coulomb, yang keempat medan listrik, dan yang kelima elektroskop. Nah, dari 5 materi ini, untuk pertemuan kali ini kita bahas yang 3 materi dulu ya. 4 sama 5-nya di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang teori atom. Jadi, definisi dari atom adalah partikel terkecil yang menyusun suatu benda. Ingat ya, di dalam benda ada partikel terkecil yaitu atom. Jadi, atom itu ada 2 muatan. Ada 2 muatan, ada 2 bagian. Yang pertama bagiannya adalah kulit. Namanya kulit berarti dia bagian yang paling luar. Yang kedua, ada yang namanya inti atom, berarti dia ada di dalam kulitnya ya. Jadi ingetin, bagian atom ada 2, ada kulit dan ada inti atom. Nah, ini ada contoh ilustrasi gambar atom. Ternyata di dalam atom itu ada bagian-bagian lagi nih, ada jenis-jenis atomnya. Jadi ingetin atom adanya di dalam suatu benda ya. Tadi atom itu ada 2 bagian, ada bagian kulit nih yang namanya bagian kulit. Dia adalah yang lingkaran biru ini. Jadi bagian yang paling luar ini adalah kulit atom, sedangkan bagian yang dalam ini namanya adalah inti atom. Nah, di sini ada elektron. Elektron itu adalah atom yang bermuatan negatif. Kalau kita perhatikan gambarnya, elektron ada di bagian luar ya, berarti dia ada di bagian kulit. Nah, karena elektron ada di bagian yang paling luar, ketika suatu benda digosok atau digesek-gesek, nah nanti yang akan terlepas dari ikatan atom itu adalah si elektronnya ya. Kalau proton sama neutronnya nggak bakalan kehilangan karena dia adanya di bagian dalam. Kemudian ada proton. Proton itu adalah atom yang bermuatan positif. Nah, kalau kita lihat gambarnya, dia ada di bagian dalam kan yang tanda plus warna merah. Nah, berarti di dalam inti atom ada yang namanya proton. Lalu ada yang namanya neutron. Neutron itu adalah atom yang tidak bermuatan atau netral. Nih contoh gambarnya, nggak ada tanda negatif atau positif ya, dia tuh netral. Dia adanya di dalam inti atom. Jadi diingetin, atom ada 2 bagian. Ada bagian kulit, dia adalah bagian yang terluar. Ada bagian inti, dia adanya di dalam. Nah, di bagian kulit ada yang namanya elektron atau atom yang bermuatan negatif. Dia suka terlepas ketika suatu benda digosokkan. Kemudian ada inti atom. Itu bagian yang di dalamnya dia terdiri dari proton, yaitu atom yang bermuatan positif, dan neutron, atom yang tidak bermuatan atau netral. Nah, benda dikatakan positif apabila jumlah protonnya lebih besar atau lebih banyak daripada elektron. Benda dikatakan negatif apabila jumlah elektronnya yang lebih besar atau lebih banyak daripada protonnya. Kemudian benda dikatakan netral apabila jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Sampai sini paham ya? Lanjut ya. Lalu ada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki pada suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, nanti ada hitungannya ya di muatan listrik. Muatan listrik disimbolkan dengan huruf Q atau Q dengan satuan Coulomb atau disimbolin dengan huruf C besar. Nah, di sini ada benda positif. Nah, di sini ada trik soal ya atau mudah ingat. Singkatan benda positif itu karambol. Nah, berarti selain karambol itu adalah benda yang negatif. Nah, K yang pertama itu adalah kaca. Ram, dia adalah rambut. Ol, dia adalah kain wol. Ingetin, karambol dia adalah benda positif, selain karambol dia adalah benda negatif. Nah, maksudnya apa sih benda positif, benda negatif? Nah, suatu benda jika dia digosokkan elektronnya terlepas, itu berarti bendanya positif, berarti dia kehilangan elektron. Nah, kemudian jika bendanya ketambahan elektron, berarti bendanya adalah negatif. Pokoknya kata kuncinya yang ini ya, karambol, dia adalah benda yang positif. Selain karambol, berarti dia negatif, dikatakan negatif kalau dia ketambahan elektron. Dikatakan positif apabila dia kehilangan elektron. Contoh soalnya nih kayak gini.
Seorang siswa hendak membuat benda bermuatan listrik dengan cara digosok. Berikut pasangan muatan listrik yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini ada optionnya ya, plastik digosok dengan kain wol. Nah, kita lihat kata kunci di sini. Kain wol itu adalah benda yang muatan positif. Kalau dia positif, plastiknya adalah negatif. Ini benar apa salah? Benar, coba kita keep dulu ya. Sisir digosok dengan rambut. Rambut itu tadi apa? Positif kan? Kalau rambut positif berarti sisirnya adalah negatif. Kita lihat di sini. Salah ya. Ebonit itu kayak plastik, digosok dengan kain wol. Kain wol tadi benda yang positif. Kalau kain wol positif berarti dia negatif. Kita lihat muatannya. Salah ya. Kaca digosok dengan kain sutra. Di sini yang positif siapa sih? Kaca kan? Kacanya positif berarti sutranya adalah negatif. Kita lihat di sini. Salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Ingat kata kuncinya ini. Karambol, dia adalah benda positif. Selain karambol berarti dia negatif. Paham ya? Masih gampang. Oke, lanjut di contoh soal kedua. Perhatikan gambar penggaris plastik digosok kain wol berikut. Nah, jadi ini ada contoh gambar penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol. Setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris plastik adalah, ingat kata kuncinya, antara penggaris dengan kain wol yang benda positif adalah kain wol kan? Ingat kata kuncinya, karambol, kaca, rambut, wol itu adalah benda positif. Kalau dia positif berarti penggaris plastiknya udah pasti negatif kan? Nah, benda dikatakan positif apabila dia kehilangan elektron. Benda dikatakan negatif apabila dia ketambahan elektron. Nah, coba kita lihat jawabannya. Aliran elektron yang berpindah kan si positifnya kan? Dari penggaris plastik ke wol, salah ya. Dari penggaris plastik ke wol, salah. Dari wol ke penggaris plastik, benar. Nah, plastiknya bermuatan positif, iya nggak? Salah, dia negatif kan? Berarti dia salahnya di sininya. Dari wol ke penggaris plastiknya bermuatan negatif, benar. Jadi ini jawabannya. Jadi kata kuncinya diingetin lagi, benda positifnya karambol, selain karambol udah pasti negatif. Ingat, kalau aliran itu bermuatan dari positif ke negatif. Ya, gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke hukum kolomnya. Nah, hukum kolom itu menjelaskan interaksi dua benda yang bermuatan listrik. Hukum ini menyatakan bahwa besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik dua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Nah, jadi hukum ini, besar yang ini, dibikin rumusnya yaitu yang ini. F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Atau kita bisa menyingkatnya kakiku robek-robek ya. Ingetin F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F artinya gaya kolom, satuannya Newton. Nah, ini yang biasa ditanya di soal. K itu adalah konstanta gaya kolom. Nah, besarnya ini. Dia selalu udah satuan internasionalnya ya. 9 dikali 10 pangkat min 9. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 itu muatan listrik benda yang pertama, Q2 itu adalah muatan listrik benda yang kedua, R-nya itu adalah jarak. Nah, ingat ya, jarak itu satuannya adalah meter, bukan sentimeter. Artinya ketika ada soal, satuannya masih sentimeter, kita harus rubah dulu ke meter. Gitu. Oke? Ingatin rumus hukum kolom, kakiku robek-robek. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jangan lupa R-nya dikuadratkan. Nah, ini ada contoh soal. Ada dua muatan yang sejenis nih, ada dua muatan. Tadi muatan simbolnya adalah Q kan? Ada dua, berarti dia ada Q1, ada Q2. Mempunyai muatan dengan besar 5 kali 10 pangkat min 4C. Berarti dia muatan yang pertama. Berarti dia adalah Q1. Dan 5 kali 10 pangkat min 4C. Ini berarti dia adalah Q2. Dan dua muatan terpisah dengan jarak. Ingat tadi jarak itu adalah si R, ya kan? 5 cm. Nah, ini nanti harus kita rubah karena jarak itu satuannya adalah meter. Seberapakah besar kah gaya kolom? Nah, dia mintanya gaya kolom. Tadi gaya kolom adalah si F. Ingat tadi rumusnya apa? F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat.
Nah, dari sini yang nggak ada siapa? Si K kan? Ingat, K itu udah punya rumus, udah punya angka sendiri. Dia adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, jadi langkah-langkahnya kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui itu tadi yang udah ada angkanya. Yang pertama ada Q1 nih. 5 kali 10 pangkat min 4. Yang kedua ada Q2 nih, yang ada angkanya 5 kali 10 pangkat min 4 juga. Kemudian ada si jarak si R. Satuannya adalah 5 cm. Nah, harus dirubah ke meter. Sentimeter ke meter itu kan naik tangga ya. Ingetin ya. Konversinya. HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, dari CM ke M naik 2 tangga, 1, 2. Berarti 5 dibagi 100. Atau kita dibuat angka kayak gini aja ya, biar gampang dihitungnya. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian K-nya nih yang udah ada angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, udah nggak ada lagi kan yang diketahui. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah si F-nya atau gaya kolomnya. Kita masukin rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan si K-nya dulu. F kan yang ditanya. K kita masukkan angkanya ini 9 kali 10 pangkat 9. Q1 angkanya yang ini 5 kali 10 pangkat min 4 dikali Q2-nya ini kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 4C per R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, lanjut. Kita turunkan yang ini ya. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. Di sini 5 dikali 5 berapa? 25. Kita tulis. Pangkat. Kalau pangkat dikali berarti dia ditambah. Jadi dia min 4 ditambah min 4. Ingat konsepnya, min 4 tambah min 4 bukannya 0. Utang ditambah utang, jadi tetap utang kan, utangnya bakalan nambah. Jadi, min 4 ditambah min 4 sama dengan min 8. Oke, sampai sini paham ya? Per 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 5 dikuadratkan berapa? 25. Nah, kalau pangkat dikuadratkan itu nggak dikuadratkan, tapi dikali. Min 2 dikali 2, min 4. Oke, sampai sini bisa ya. Lanjut. Nah, kita turunkan lagi si K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kita coret aja. 25 dibagi 25 kan 1 ya. Kita nggak usah tulis angkanya. Min 8, kalau pembagian berarti dia dikurang. Min 8 dikurang min 4. Nah, nih min ketemu min jadinya apa? Plus kan? Jadi sama aja min 8 ditambah 4. Utangnya 8, dibayarnya 4. Berarti masih punya utang apa enggak? Masih. Utangnya berapa? 4. Jadi ini ya angkanya. Nah, kemudian karena 9 gak ada punya temennya, nanti kita tulis 9 di sini. Karena dia perkalian, ada pangkat, tadi diapain? Ditambah. Jadi 9 ditambah min 4. Punya duit 9, utangnya 4. Jadinya berkurang ya utangnya ya. Jadinya plus 5. Jadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 5. Gitu. Bisa ya? Dah, cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.